Jadi miliarder dari gaji, 10 pekerjaan bergaji setinggi langit. Baik buat mengambil langkah selanjutnya dalam karir, memikirkan prospek karirmu saat milih jurusan kuliah, atau mencari haluan profesi buat pekerjaan baru, nggak bisa dipungkiri salah satu faktor utama yang akan kamu pertimbangkan itu ya gaji. Meskipun gaji bukanlah satu-satunya motivator bagi para profesional di dunia kerja, setidaknya gaji itu bisa jadi motivasi utama buat orang tertarik memasuki profesi tersebut. Pada umumnya, semakin tinggi posisi kamu di suatu perusahaan, maka semakin besar pula gaji yang akan kamu terima. Kemampuan keuangan tempat kamu bekerja juga sangat mempengaruhi besar gajimu. Tapi di beberapa jenis profesi ini, gaji besar itu bukan hal yang mengejutkan, bahkan sudah bisa dibilang pasaran. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Berikut adalah 10 pekerjaan bergaji setinggi langit, tentu aja di Indonesia. Nomor 1, pilot. Pilot komersial dikenal bergaji besar tiap bulannya. Pilot memang salah satu pekerjaan dengan bayaran tertinggi karena memakai standar dunia. Tapi jangan anggap enteng, meskipun bayarannya sangat bagus. Menjadi pilot tuh nggak mudah sama sekali. Sekolah penerbangan nggak cuma mahal, tapi juga sangat sulit untuk bisa diterima di sekolah penerbangan karena harus memiliki fisik dan mental yang bisa dibilang mendekati sempurna. Tapi semua jerih payah pada saat masa sekolah dan uang yang sudah keluar akan terbayar setelah menjalani profesi satu ini. Gaji di tahun pertama aja sudah bisa menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan. Maskapai besar seperti AirAsia dan Lion Group membayar pilotnya itu rata-rata 45 juta sebulan. Sedangkan kapten yang berpengalaman itu bisa mendapatkan hingga lebih dari 150 juta sebulannya. Nomor 2, konsultan. Konsultan bisa menjadi pilihan karir bagi kamu yang ingin punya gaji besar. Konsultan nggak hanya memberikan nasihat dan rekomendasi bagi para kliennya. Nasihat dan rekomendasi yang mereka berikan itu diperoleh dari referensi yang kuat, riset yang mendalam, yang tentunya nggak sembarangan orang itu bisa melakukan. Misalnya konsultan manajemen, yang kerjanya nggak hanya memberikan rekomendasi, tapi juga memeriksa dari bukti-bukti industri yang sudah teruji. Gaji konsultan manajemen dari top consulting firm seperti McKinsey dan BCG untuk level fresh graduate itu bisa mencapai angka 25 juta per bulannya. Jenjang karir yang ditawarkan pun sangat menggiurkan. Konsultan senior bisa mendapatkan gaji 80 juta sampai 100 juta per bulannya. Yang lebih keren lagi, orang yang berpengalaman dari konsultan manajemen itu rata-rata langsung jadi direktur di perusahaan ternama, termasuk startup unicorn dan BUMN yang banyak pejabatnya itu lulusan dari McKinsey dan BCG. Nomor 3, dokter spesialis. Dokter spesialis jadi salah satu pekerjaan dengan bayaran tertinggi dan juga tentu saja menjadi lambang prestis. Alhasil, para orang tua di seluruh dunia termasuk Indonesia ingin anaknya kelak jadi dokter. Di Indonesia, rata-rata gaji dokter tidak diketahui kepastiannya karena gaji di satu rumah sakit biasanya berbeda dengan rumah sakit lainnya. Rumah sakit swasta itu bisa membayar sampai 30 juta per bulan saja untuk dokter umum yang berpengalaman. Ini belum termasuk bonus dari operasi dan konsultasi. Sedangkan dokter spesialis, bahkan di rumah sakit yang dikelola pemerintah itu bisa membayar dokter mulai dari 40 juta sebulan. Tergantung spesialisasi yang diambil. Dengan spesialis bedah dan anestesi itu jadi pemegang penghasilan yang tertinggi. Pendapatannya bahkan bisa sampai miliaran sebulan, tergantung resiko dari kasus operatif yang ditangani. Meskipun gaji dokter tinggi, selain karena modal jadi dokter itu juga besar untuk biaya pendidikan sama waktu pendidikannya, gajinya tinggi karena taruhannya juga tinggi. Nyawa pasien dari orang biasa sampai pejabat negara itu ada di tangan mereka. Nomor 4, pengacara. Profesi pengacara ini jadi salah satu profesi dengan bayaran tertinggi di bidang hukum. Alasan utama kenapa pengacara bisa mendapatkan gaji besar itu karena nilai mereka dianggap tinggi di mata klien.
Pengacara kondang yang sukses itu dapat menghasilkan banyak uang dari keberhasilan mereka yang mungkin bisa menghindarkan klien mereka dari penjara sampai hukuman mati. Nah, di Indonesia, pengacara dianggap sebagai pekerjaan yang sangat bergengsi, terutama setelah menguatnya figur pengacara selebritis Hotman Paris Hutapea. Namun untuk jadi pengacara, selain harus punya ijazah sarjana hukum, seseorang harus memiliki lisensi pengacara yang mengharuskan mereka memiliki pengalaman dan lulus ujian tertulis sebagai pengacara. Kemudian baru mereka disumpah pengacara oleh pengadilan negara. Gaji seorang pengacara sekitar 16 juta sampai 50 juta untuk menangani satu kasus, tergantung firma, profil klien, dan tingkat kesulitan, resiko, serta kasus yang dihadapi. Nomor 5. Cyber security. Dengan terus berkembangnya teknologi yang sudah ada, kebutuhan akan keamanan di dunia maya juga turut meningkat. Bisa dibayangkan seberapa besar perusahaan yang mengandalkan data seperti perbankan dan e-commerce mampu bayar untuk jaga datanya. Mengingat dulu pernah ada kasus salah satu e-commerce kebocoran data jutaan usernya di dark web. Makanya bekerja sebagai cyber security sekarang ini bisa jadi pilihan yang menjanjikan. Apalagi jumlah tenaga kerja di bidang ini di Indonesia juga masih sangat kurang. Kebutuhan yang terus berkembang akan profesional berkualitas dan berpengalaman di bidang cyber security membuat bidang ini menawarkan potensi yang luar biasa bagi para profesionalnya. Mulai dari gaji, kepastian kebutuhan pekerjaan ini di masa depan, sampai jenjang karir yang menjanjikan. Buat gajinya sendiri pun, pekerja baru berada di sekitar 10-15 juta per bulannya, dan bertambah sesuai dengan keahlian dan sertifikasi yang dimilikinya. Kemudahan untuk memasuki profesi ini juga penting, karena layaknya pekerjaan security konvensional, pekerjaan ini nggak membutuhkan gelar kuliah. Nomor 6. Sales closer. Dalam penjualan, closing adalah segalanya. Dari pembukaan, promosi, respon pelanggan, sampai akhirnya itu closing atau final penjualan. Jika seorang sales closer bisa menutup transaksi secara memukau, mereka dapat menghasilkan penghasilan yang luar biasa baik buat pemberi kerjanya atau closernya sendiri. Closer biasanya memiliki kemampuan negosiasi dan komunikasi yang sangat kuat, sehingga bisa masuk ke dalam pikiran para calon pemberi sampai mereka bisa berkata iya. Closer itu merupakan sales spesialis yang khusus untuk menutup transaksi-transaksi mahal, seperti transaksi properti, keuangan, atau kesepakatan bisnis yang sangat sensitif dan mahal. Makanya gaji seorang closer itu jadi gaji paling tinggi di antara deretan profesi di bidang sales lainnya. Karena apa yang dijual itu rata-rata menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Seorang sales closer itu mendapatkan gaji mulai dari 15-20 juta per bulannya dan akan semakin tinggi sesuai dari persentase transaksi yang berhasil dia tutup. Biasanya itu yang namanya komisi. Nomor 7. Software developer. Software developer adalah orang kreatif dan hebat di balik segala macam program yang kamu pakai di komputer atau smartphone-mu. Aplikasi yang kamu gunakan di smartphone-mu atau game yang sering kamu mainkan itu karya dari para software developer. Mengingat dunia IT yang terus berkembang dan bisnis startup teknologi yang semakin menjanjikan dari bonus demografi yang semakin melek teknologi di Indonesia, tenaga profesional di bidang ini pun juga semakin dibutuhkan, terutama para pembangun infrastrukturnya, yaitu ya para software developer ini. Dengan semakin besar skala software yang mereka bangun, gak hanya harus jago dalam skill bidang teknis aja, seorang software developer juga harus punya kemampuan manajemen proyek, problem solving, dan analisis data yang tinggi. Gajinya pun gak main-main di Indonesia. Gajinya berada di kisaran 16-45 juta setiap bulannya, itu dengan pengalaman kerja di bawah 3 tahun. Nomor 8. Engineer migas. Beredar anggapan bahwa pekerja di perusahaan migas itu bergaji tinggi, dan ini merupakan fakta loh. Engineer di perusahaan migas jadi salah satu profesi engineer dengan bayaran tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak orang bermimpi untuk bisa bekerja di perusahaan minyak karena ingin mendapat gaji yang besar. Biarpun gak dapat ditepis lagi, industri ini sangat kompetitif karena semua orang itu ingin bergabung di industri migas. Perusahaan minyak milik negara bisa membayar lulusan baru minimal 12 juta sampai 16 juta per bulan sesuai penempatan engineer-nya.
Jika kamu bekerja di perusahaan minyak internasional, bahkan di Indonesia sekalipun, kamu bisa mendapatkan gaji sekitar 18 juta sebulan sebagai pemula atau apprentice engineer. Sedangkan gaji engineer senior, baik di perusahaan migas lokal maupun internasional, itu bisa mencapai 40 juta sampai 200 juta per bulannya. Nomor 9, investment banker. Investasi bisa membuat seseorang itu kaya, dan tanpa adanya pertemuan investor dan para pencari dana, nggak mungkin ada aktivitas investasi. Bayangkan uang yang bisa didapatkan seorang maklar investasi yang kita kenal sebagai investment banker. Seorang investment banker digaji tinggi karena mereka memungkinkan transaksi yang penting dapat terjadi, yaitu menghubungkan pemilik dana dan pencari dana sehingga keduanya bisa saling bertemu dan mendapatkan keuntungan yang besar. Karenanya seorang investment banker itu harus cerdas, bekerja keras, dan pintar mengambil keputusan. Pekerjaannya juga terbilang sangat sulit dan jam kerjanya juga sangat membuat stres karena harus berurusan dengan klien penting, dari pebisnis ternama sampai pemerintah. Tapi semuanya terbayar dengan gaji selangit. Gaji untuk posisi di bidang investment banking itu dimulai dari 15 juta sampai ratusan juta per bulan. Belum lagi jika mendapatkan fee dari transaksi, gaji miliaran per tahun itu sudah bukan hal yang istimewa lagi. Nomor 10, hedge fund manager. Seorang hedge fund manager atau pengelola investasi kelas tinggi itu jadi profesi terakhir dengan gaji yang besar. Tugas mereka adalah mengelola risiko dan memastikan keuntungan investasi bagi para miliarder yang ingin berinvestasi. Tergantung dengan klien yang mereka layani, seorang hedge fund manager itu berhak memperoleh keuntungan sebesar porsi yang telah disetujui sebelumnya. Para peserta hedge fund itu pasti seorang miliarder. Minimumnya untuk berinvestasi di hedge fund itu memiliki kekayaan minimal 15 miliar rupiah. Itu sangat minimum loh. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari hedge fund manager tentu tuh akan wajar kalau besar, bisa mencapai miliaran rupiah per tahunnya. Tapi seorang hedge fund manager juga harus pintar dalam strategi dan resiko saham supaya investornya tetap untung dan mendapat kepercayaan lebih dari investornya. Bedanya hedge fund dengan investasi reksadana biasa itu adalah selain kliennya itu seluruhnya miliarder, portofolio hedge fund itu juga harus aman dengan memperhatikan profil investasi yang memiliki bermacam jangka waktu dari hedge fund tersebut. Bahkan kalau portofolio satu klien sedang nggak aman, hedge fund manager harus mampu mengasuransikan portofolio dengan subsidi silang atau menggunakan instrumen keuangan lainnya, istilahnya di hedging. Oleh karena itu ada performance fee untuk hedge fund manager itu sendiri, karena sudah mampu mengelola dana investasi dengan baik. Selain itu gajinya juga selangit, salah satu pekerjaan dengan gaji tertinggi di atas CEO-CEO terkemuka. Entry level dari hedge fund manager yang belum senior aja itu bisa ratusan juta rupiah per bulannya. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.